Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masih berjumpa dengan saya Henry di channel Henry Arifuddin, channel yang membahas tentang konstruksi dan industri rekayasa. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau sharing sekaligus berbagi pengalaman tentang dunia industri, khususnya tentang dust collector system. Tepat di belakang saya ini adalah proses pembuatan sekaligus perakitan dust collector system untuk industri aluminium di area Jombang khususnya. Bila Anda lewat tol Jombang mungkin akan kelihatan dari tol itu di belakang kita sudah ada jalan tol Mojokerto Jombang Kertosono. Ini proyek untuk pabrik pengolahan selak aluminium. Seperti apa detail proses pengerjaan dust collector system selengkapnya? Mari kita mendekat untuk melihat satu persatu parts yang akan kita install. Dust collector system ini dibuat untuk industri pengolahan selak aluminium. Ini kita lagi merakit untuk separatornya dan chimney. Untuk blowernya sudah kita buat kemarin di workshop. Ini prosesnya. Tempatnya di Jombang. Bila Anda lewat tol Jombang akan kelihatan itu di belakang gudang sudah jalan tol. Ini proses erection siklon separator. Kemudian ini untuk chimney-nya sudah naik minggu lalu, tapi masih belum selesai finish semua. Blowernya sudah onsite. Kemudian ini backhouse filternya nanti akan di sini, ini untuk sapot tumpuannya untuk kakinya. Pondasinya sudah ready, masih proses install. Untuk part lainnya yang belum kita pasang ini masih banyak. Estimasi pemasangan 1 bulan. Ini untuk ducting line. Nanti rencana di sini kita pasang main duct untuk ke tungku dari aluminium, tungku aluminium. Itu mesin-mesin untuk pengolahan aluminiumnya. Sebagian sudah ready. Kemudian ini ducting box yang kita kerjakan masih proses pengecatan dan join. Setelah join baru kita naikkan. Kemudian ini bendingan untuk dinding dari dust collector atau backhouse filter nanti. Ducting sudah kirim dan mulai join dan erection. Untuk siklonnya masih erection juga. Perkiraan besok sudah selesai erection dan finishing. Oke, seperti itu tadi proses pengerjaan fabrikasi sekaligus instalasi untuk dust collector system. Untuk hari selanjutnya akan saya share kembali tahap demi tahap sampai finish, sampai trial, sekalian melihat hasil dari pekerjaan kita. Untuk melihat review atau pekerjaan-pekerjaan lainnya yang kita kerjakan, silahkan cek video-video lain di channel YouTube saya henryarifuddin.com, atau Anda bisa melihat artikel yang saya buat di blog saya henryarifuddin.com. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini melanjutkan video kemarin, yaitu proses pembuatan sekaligus instalasi dust collector system untuk industri aluminium. Di belakang saya ini proses pengerjaan instalasi. Jadi minggu lalu sudah kita fabrikasi, sekarang mulai instalasi untuk perakitan dust collectornya. Yang di belakang saya itu pojok untuk centrifugal fan, blowernya sudah terpasang on-site. Kemudian chimney juga sudah terpasang, kemudian cyclone separator juga sudah terpasang. Yang sekarang lagi dikerjakan teman-teman adalah ducting box sama backhouse filter, itu di belakang saya. Mari kita mendekat untuk melihat lebih jelas satu persatu, step by step, proses pengerjaan sekaligus instalasi untuk dust collector system industri aluminium.
Ini kita di area belakang pabrik, belakang gudang, berisi dust collector system. Itu yang di ujung adalah blower, kapasitas power 45 kW. Dan ini adalah chimney untuk buang asapnya nanti, exhaust dari blower. Kemudian ini siklon separatornya selesai painting. Ini sudah main drag sudah masuk ke area mesin, tapi masih ada beberapa yang kurang untuk suction turun. Ini elbow, kemudian ini rangka dari backhouse filter, masih persiapan untuk install. Itu body atau dindingnya dari dust collector sudah selesai bending dan primer coat. Finishingnya nanti kalau kita sudah naik. Untuk ductingnya ini masih proses pengerjaan di area mesin. Sebagian sudah naik, ada 3 line ini, sebelah kiri dan kanan, kemudian di bangunan di belakang saya. Ini yang di ruang belakang itu sudah naik, tapi masih belum semua, ada sebagian yang belum terpasang. Ini backhouse filter body, jadi nanti setelah setting akan naik di belakang posisi area blower tadi. Kemudian ini ducting works, masih proses join and coating. Ini rotary locknya ready juga, siap pasang. Ini kita rekam waktu istirahat karena waktu jam kerja sangat padat aktivitas dan ramai, berisik alias bising. Ini ducting box, nanti masuk ke siklon separator, kemudian backhouse filter, kemudian blower, lalu keluar ke chimney untuk kontrol polusi. Mari kita melihat satu persatu dari pekerjaan, mulai dari pengerjaan dust collector yang di luar tadi, kemudian lanjut ducting box yang ada di dalam gudang. Ini proses pengerjaan ducting box. Ini masih stop di sini. Nanti next untuk line ducting yang di area atas mesin sini. Ya, nanti ductingnya akan keluar lewat sini dan masuk ke backhouse filter. Masih proses. Oke, seperti itu tadi proses pengerjaan fabrikasi dan instalasi dust collector system untuk industri aluminium. Untuk next akan saya share juga video waktu pengerjaan selanjutnya, step by step sampai trial dilakukan. Masih mereview pekerjaan instalasi dust collector untuk industri pengolahan aluminium di daerah Jombang, Jawa Timur. Hari ini kita finishing, masih pengecatan finish, kemudian sama perapian pekerjaan seperti perapian joinan, kemudian sambungan-sambungan, kemudian pintu. Rencana minggu depan akan diadakan tes commissioning atau uji coba. Ini adalah dust collector double separator. Jadi setelah dari ruang produksi ada banyak sekali polusi udara, nanti akan disaring oleh siklon separator ini untuk penyaringan pertama. Kemudian nanti sisa-sisa debu yang sangat halus akan masuk ke backhouse filter. Ini backhouse filter. Nanti as atau debu atau serbunya nanti akan turun di bawah. Di bawahnya dari hopper, ada yang hopper siklon, nanti ada rotary masih belum dipasang. Kemudian ada hoppernya
exhaust filter. Udara yang bersih nanti akan dihisap oleh blower sentrifugal yang ada di pojok itu. Nanti kita mendekat. Ini karena pagarnya sudah terpasang, jadi saya review dari luar area dulu. Itu nanti akan masuk ke chimney atau cerobong, dan udara bersihnya nanti akan keluar ke atas itu. Nanti agar tidak mencemari agar tidak mencemari lingkungan, jadi harus diadakan pembersihan menggunakan dust collector mulai dari siklon separator kemudian exhaust filter untuk mengurangi atau mencegah polusi udara yang berlebih. Dust collector dengan model seperti ini sudah pernah saya posting di video saya sebelumnya. Anda dapat mengecek video-video saya terkait dust collector mulai dari yang single separator maupun dua separator atau double separator di YouTube channel saya henryarifudin.com. Selain itu Anda juga bisa melihat artikel-artikel terkait industri rekayasa khususnya dust collector dan dryer di website atau blog saya henryarifudin.com. Dust collector di sini ada satu sistem tapi memiliki 3 area penting, yaitu area mesin. Yang saya perlihatkan ini adalah area untuk penempatan mesin-mesin seperti mesin slab, crusher dan lain-lain. Ini adalah ducting untuk line 1, yaitu area mesin. Yang di ujung sana itu ada untuk area tungku dan area pembakaran grenjeng. Ini mesin, ada beberapa mesin di sini. Ini kita tinggal pasang untuk hood atau kanopinya. Ini masih belum kita pasang. Jadi waktu nuangkan material nanti debunya atau serbuk halusnya akan dihisap oleh dust collector sehingga dapat mengurangi polusi udara yang berada di area mesin. Setelah ini mari kita lihat ke area pembakaran grenjeng dan tungku yang ada di sebelah ujung sana. Ini kita masuk ke area pembakaran grenjeng. Di sini nanti terjadi ada proses pembakaran grenjeng atau istilahnya sampah grenjeng yang diolah. Nanti akan dihisap asapnya. Jadi debunya nanti dihisap oleh ducting ini. Ini area grenjeng. Dan baliknya ini adalah area untuk tungku. Ini area tungku. Ini masih belum di cleaning, masih berantakan. Nanti akan saya review lagi proses kalau sudah mulai uji coba. Ini yang tungku yang besar. Kemudian yang di tepi itu ada 2 sisi, kanan dan kiri itu adalah tungku yang kecil. Masing-masing tungku terdapat suction atau poin hisap untuk mencegah atau mengurangi polusi udara yang terjadi. Jadi nanti yang asap-asap atau serbuk-serbuk yang pencemaran udara yang menyebabkan polusi akan dihisap oleh dust collector, sehingga ruang produksi relatif lebih bersih daripada tanpa menggunakan dust collector. Ini kita lagi erection untuk pasang ducting turunnya. Ini sudah progres 90%, kurang hood, kanopi dan pembersihan. Kemudian pengecatan untuk dust collector yang kurang. Jadi ada 3 area. Yang pertama area mesin yang ada di sebelah sana. Kemudian area grenjeng atau pembakaran sampah yang ada di sebelah ujung sana baliknya. Kemudian yang kita tempati ini adalah, yang kita berada ini adalah area tungku untuk pengolahan aluminium. Oke, ini kita di area dust collector, yaitu di belakang atau di luar gudang. Ini proses finishing. Terlihat beberapa filter sudah mulai kita pasang. Kemudian proses finishing mulai dari painting, kemudian pembersihan, kemudian perapian untuk flank joint, sealant dan lain-lain. Ini kita mendekat melihat proses
teman-teman kita lagi bekerja. Ini ada rotary airlock, kemudian ini blowernya, kapasitas power 45 kW. Proses join connecting duct antara blower ke chimney, kemudian ini connecting duct dari backhouse filter ke blower. Jadi teman-teman lagi menaikkan filter untuk dipasang, sebagian melakukan top coat untuk finishing. Gas kolektor ini dilengkapi dengan siklus separator, itu diameternya 1800 mili untuk memisahkan servo kasar, kemudian servo yang halus atau powdernya nanti akan masuk ke backhouse filter ini untuk dipisah oleh media filter. Kemudian nanti servonya akan turun di bawah rotary airlock. Ada 3 ya rotary airlocknya, 1 di bawah siklon, kemudian 2 di bawah backhouse filter. Kemudian udara yang bersih akan ditransfer oleh centrifugal fan atau blower ini dan dibuang ke exhaust-nya ke chimney, langsung keluar. Nanti kita pasang juga untuk tes emisi, jadi nanti ada lubang untuk kontrol emisi di area sini, di area chimney. Ini masih proses pemasangan. Ya, ini kita berada di atas dari backhouse filter atau dust collector. Ini chimney yang kita lihat di bawah tadi. Ini masih perapian dan pemasangan filter bag. Ini teman-teman lagi masang filter bag di dalam top body. Jadi ini body yang paling atas dari dust collector system. Ini ada pintunya, masih belum dicat, masih proses pengecatan. Mari kita lihat. Nah, ini ada 210 filter bag dengan ukuran diameter 16 cm atau 160 mm. Jumlah dan ukurannya ini menyesuaikan kapasitas. Jadi setiap tempat industri memiliki kapasitas yang berbeda-beda tergantung dengan kapasitas dust collector yang dibutuhkan. Ini dari ruang produksi masuk ke siklon separator, ini main ductingnya, kemudian masuk ke backhouse filter. Di backhouse filter nanti udara dan debu yang sangat halus akan dipisahkan, yang nantinya akan ditransfer, dihisap oleh centrifugal fan atau blower. Ini itu blowernya di bawah, masih di connect teman-teman elektrik kita, kemudian baru masuk ke chimney. Ya, ini connecting dari blower ke chimney juga masih dalam proses join. Nah, itu kurang 1 langkah pemasangan pipa. Dust collector ini nanti dilengkapi dengan lubang untuk tes emisi. Nanti kira-kira di segini masih belum dipasang juga untuk tes emisi dari udara yang telah difilter oleh dust collector. Jadi nanti tahu. Halo, selamat siang. Masih berjumpa dengan saya lagi, Henry, di channel Henry Arifuddin, channel yang membahas tentang konstruksi dan industri rekayasa. Oke, pada kesempatan kali ini, hari ini kita mau trial dust collector yang kemarin sudah kita selesaikan mulai pembuatan blower, backhouse filter, siklon separator, kemudian ducting works, kemudian sudah kita install. Ini sudah waktunya untuk trial, untuk uji coba seperti apa hasil. Nanti kita akan cek seperti apa hasil pengerjaan kita, mulai dari masing-masing part, mulai dari blower, ducting, kemudian siklon separator, kemudian backhouse filter, rotary lock, kemudian instalasi panel dan angin kompresor. Oke, tepat di depan dan di belakang saya ini adalah instalasi untuk ducting. Jadi ini ducting. Di belakang saya
melingkar. Ini adalah area tungku untuk pengolahan aluminium. Kemudian yang paling ujung sana, ada di ruangan paling ujung sana adalah untuk pembakaran grenjeng dari aluminium. Kalau yang di sebelah sana, di kiri saya sana, itu adalah ruang untuk mesin. Mari kita mereview lebih dekat komponen-komponen dari dust collector yang telah kita kerjakan untuk industri aluminium. Tepat di depan kita ini adalah area untuk tungku pembakaran. Jadi nanti akan pembakaran dari aluminium akan dilakukan di sini. Ini adalah tungku, kemudian itu adalah tempat pembuangan abu. Jadi seperti ini area tungku untuk pengolahan aluminium. Oke, setelah kita melihat pekerjaan ducting di area tungku, mari kita lanjut melihat ducting di area pembakaran. Jadi di belakang sana, tepatnya di belakangnya tembok ini, ada ruangan untuk pembakaran grenjeng. Dust collector digunakan untuk menghisap asap dan as atau abunya agar tidak mencemari area produksi, khususnya area pembakaran. Memang dibuat lebih jauh karena area ini cukup panas. Ini area pembakaran. Ini dilengkapi dengan batu tahan api. Kemudian di atasnya itu ada ducting untuk hisap. Setiap suction ada damper. Itu di bawah dari ducting ada damper untuk mengatur buka dan menutupnya saluran. Jadi ini di dalamnya gelap. Nanti untuk pembakaran, ruang grenjeng di sini, kemudian ruang pembakaran untuk aluminiumnya atau tungku ada di sini. Kemudian yang paling ujung sebelah sana itu adalah area untuk proses. Jadi ada beberapa mesin seperti mesin slab, ball mill, kemudian ada screening. Itu ada di area sana untuk proses machining. Itu juga kita kasih suction dust collector untuk mengurangi debu yang dihasilkan saat proses industri berlangsung. Dan ini ada masing-masing suction. Waktu operator memasukkan bahan untuk kerja, akan terjadi penyebaran debu di atas permukaan atau di atas corongnya sini. Dia akan dihisap oleh dust collector. Ini mesin-mesin untuk pengolahan aluminium. Kemudian yang ujung sana itu adalah ball mill mini. Jadi bukan ball mill yang besar untuk penggilingan sand, penggilingan tanah, penggilingan batu maupun pasir. Itu yang ujung adalah ruangan untuk abu. Maaf, yang ujung itu adalah ruangan untuk debunya. Jadi nanti debunya akan dihisap oleh dust collector. Dihisap melalui ducting, kemudian main duct ini nanti akan keluar ke arah belakang gudang dan masuk ke dust collector. Setelah ini kita lihat dust collectornya seperti apa, posisi di luar. Ini panel dust collectornya. Ini komponennya. Yang atas ini adalah power. Kemudian ini ID fan untuk fan blowernya, rotary 1, 2, 3. Kemudian ini adalah pulse jetnya, solenoid untuk tembak. Ini untuk tombol untuk waktu ngetrip. Kemudian ini start. Kemudian ini ada opsi manual dan auto untuk pengoperasiannya. Yang paling bawah ini adalah emergency. Ini dilengkapi dengan smart relay, yaitu PLC. Ini untuk pengatur timer dari solenoid valve.
Kemudian ini MCB untuk rotari 123, ini timernya untuk start delta, ini kontaktor untuk start delta, kemudian ini rotari 123, kemudian ini yang utama, ada MCB utama, ini terminal, ini seperti ini panelnya. Pengoperasiannya kita lakukan bisa manual, kalau manual nanti tombolnya satu persatu, yang mana yang mau kita jalankan. Kalau otomatis nanti akan jalan otomatis sesuai timer yang sudah disetel. Kalau manual ini, kemudian pastikan semua on, ini juga on, pastikan semua on, kemudian PLC-nya juga menyala, baru kita jalankan start dulu, kita tombol otomatis. Yang pertama nyala adalah tembakan dari plus jet ini, setelah itu baru rotari 1, 2, 3 bisa dinyalakan, 1, 2, 3. Baru yang terakhir nanti adalah blower, kita nyalakan. Nah, ini kondisi sudah menyala. Mari kita cek ampere dari blower tersebut. Ampernya 61,2. Ini menggunakan motor 60 HP atau 45 kW yang ampernya sekitar 80. Jadi masih ada spare sekitar 20 ampere, berarti aman, standar. Mari kita cek hisapan dan temperatur dari motor blower. Ini mari kita cek berapa hisapan yang dihasilkan setelah kita menjalankan blower. Bisa dicek di masing-masing suction atau acak juga bisa, karena suctionnya cukup banyak. Ini kita masuk ke dalam mencek hisapan. Mari kita coba lihat suctionnya berapa. Ya, hisapannya adalah 25 meter per second. Mari kita coba di suction yang lainnya untuk melihat range-nya berapa. Jadi rata-rata hisapan memang awalnya kita hitung sekitar 25. Mari kita coba ke suction lainnya untuk melihat hisapan. Nah, ini kita sudah di suction yang lainnya. Jadi range-nya sama 25. Jadi range-nya sama 25, kadang 26, jadi range-nya masih toleransi ke 25 meter per second. 26, 27. Oke, setelah itu mari kita keluar gudang atau ke belakang untuk melihat pekerjaan dust collector system yang ada di luar gudang produksi. Oke, mari kita keluar dari pabrik. Oke, sekarang kita sudah di belakang dari gudang, tepatnya di area dust collector system. Jadi di belakang saya ini ada itu ada suction ada main duct, kemudian ada exhaust filter, kemudian ada sebelumnya separator di sebelah sana, nanti kita lihat lebih dekat.
dan lebih detail seperti apa komponen dan sistem dari dust collector tersebut. Dan ini ada blower setelah elbow ini, nanti kita lihat juga suhunya, kemudian keparannya juga. Kemudian yang biru yang paling belakang sana yang bulat itu adalah chimney, terobongnya nanti yang membuang udara dan asapnya keluar dari gudang produksi. Oke, mari kita lihat mendekat komponennya satu persatu. Dust collector untuk industri aluminium ini adalah main duct dari gudang produksi yang tadi kita lihat. Tepatnya ini dari area tungku dan gerenceng. Dia akan masuk ke siklon separator untuk pemisahan abunya. As atau abu nanti akan dipisahkan dan nanti asnya akan turun di bawah, nanti bisa dikasih jumbo bag atau dipakai kotaan juga bisa, atau sak juga bisa. Kemudian hasil pemisahan nanti akan masuk ke backhouse filter untuk abu atau debu yang sangat lembut yang berbentuk powder. Nanti debunya juga akan ditampung di bawah, mungkin termasuk debu-debu aluminium yang bisa diolah kembali, nanti bisa dikasih jumbo bag di bawah. Ini adalah rotary lock dari backhouse filter, kalau yang itu rotary lock untuk siklon separator. Setelah masuk backhouse filter, nanti dia akan dihisap oleh blower. Ini dihisap oleh blower, masuk ke blower. Selain main duct dari area tungku dan ruang gerai pembakaran tadi, dia ada juga ini dari area mesin. Jadi ini adalah ducting, main duct dari area mesin juga masuk. Cuman dia langsung masuk ke backhouse filter tanpa melalui siklon separator karena dia hanya debu, jadi tidak membawa bara. Ini blowernya. Mari kita cek berapa temperatur dari blower tersebut. Dari depan ke belakang temperaturnya masih normal, jadi tidak panas, hanya sekedar hangat. Template-nya blower ini ampernya dalam, kemudian ampernya adalah yang ini 85 karena voltnya 380, ini 4 volt KB dan HP. Ini ampernya 85. Ini blower, kemudian ini chimney. Dengan ketinggian 15 meter dari elevasi 0. Oke, seperti itu tadi trial kita saat uji coba dust collector system. Sudah saya kasih lihat part dan sistemnya, mulai dari ducting, panel, kemudian backhouse filter, siklon separator, blower, kemudian chimney, rotary lock. Untuk detail sistem dust collector, Anda bisa melihat video-video lain yang saya buat di channel saya Hendry Arifudin, maupun Anda juga dapat melihat sharing saya di blog saya di www.hendryarifudin.com. Silakan cek atau komen, silakan, kita welcome untuk berbagi. Terima kasih, semoga sharing saya ini bermanfaat. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.